Arti dari ayat berapa? Surat Al-Imran. Dia yang mewafatkan siapa? Jadi kalau ibu menangis-nangisnya ingin meninggal dunia, kalau Allah nggak izinkan nggak bisa gitu. Iya pokoknya gitu. Karena ini semuanya adalah Allah. Dan jangan itu mah tambahannya pertama karena Allah. Hadir di sini karena Allah. Kalau hadir karena Allah, kelihatan wajah-wajah ceria karena Allah yang dicari. Kalau masalah dunia ya sudah selesai. Mau tepos, banyakin kalah. Menikah mah menik. Yang mana nih hidup pakai dolar. Benar keadaan sehat banget ya. Oke, kita lihat para mufassir. Ini bagaimana pendapat para ahli. Tahu kata malaikat sebentar lagi kamu ini keluar dari masjid ya, akan saya tangkap ini misalnya. Karena tidak tahu siap-siap selalu. Kapanpun dimanapun mati gak ada masalah. Ibu takut mati? Tidak. Allah telah menulis ajal setiap diri saya, kami akan memberinya balasan secara sempurna beserta bagian dunia yang telah kami tetapkan. Dan kami akan memberi pahala orang-orang yang bersyukur, yang mengagungkan Allah dengan perkataan dan perbuatan. Kapan bersyukur? Kapan bersyukur? Setiap saat. Kenapa setiap saat? Karena setiap saat kita mendapatkan nikmat. Sekarang saya tanya, nikmat apa yang ibu rasakan? Sekarang nikmat sedang duduk. Pikiran duduk kan? Duduk kanan. Kalau ada kasar-kasar kayak gini, kalau ada pikiran yang datang duduk sebelah. Makanya pada orang-orang yang bersyukur itu setiap saat. Apa yang wujud syukur yang selalu kita wujudkan dalam ucapan alhamdulillah. Terus kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Allah nanti akan menambah kenikmatan itu. Lain syakartum, lain kafartum. Nah ini ayat 18. Baca pelan-pelan. Lihat seterus-terusnya. Dengan melihat huruf dosa
yang dilakukan oleh mata langsung ke apa? Mulut. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kita diawasi oleh Allah. Kita cari merasa dilihat oleh Allah. Pertanyaannya, merasa dilihat oleh Allah? Alhamdulillah, itu sadar. Kadang-kadang kita dilihat oleh Allah, perasaannya Allah tidak melihat, biasa aja. Nah, kalau sekarang sedang merasa dilihat oleh Allah, alhamdulillah, maki ustaz duduk di masjid, kita gitu di pengajian, di mana-mana ingat kepada Allah. Di rumah, ingat. Di halaman, sedang berjalan, terus ingat itu bahasa Arabnya adalah zikrullah. Zikir kepada Allah ingat, mengucapkan kalimat-kalimat itu dalam rangka ingat kepada Allah. Makanya begitu masuk sini, kaki kanan jangan lupa. Tadi kaki mana yang masuk? Kanan. Lupa lagi kali ya. Ada kaki mana yang masuk? Pokoknya atau gimana? Udah, minggu depan dia kan dia. Ini melangkahkan diri itu. Duduk ataupun sholat dua. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi kita diminta untuk selalu bertakwa. Takwa itu apa? Takut. Takwa taat kepada perintah-perintah Allah dan taat meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu orang yang bertakwa. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Tadi mengerjakan apa? Ada untuk akhiratnya enggak? Ulang yang ngaji ada untuk besok ke akhirat enggak? Karena semuanya akan pulang. Pulang ke mana? Dari mana? Dari dunia pulang ke akhirat. Pulang atau dipulangkan? Datang didatangkan, pulang dijemput. Jadi kita sedang ada di tempat untuk menunggu jemputan. Masya Allah. Maka setiap kegiatan selalu ada urusan dengan akhirat. Bukan hanya dunia. Kalau dia begini, kasih kepada orang lain sudah mulai mendapatkan pujian, kemudian disebut jadi orang yang berehan. Itu. Kalau akhiratnya gimana? Ingin berinfak untuk mendapatkan keridhaan Allah. Nah, gitu. Jadi jangan satu, harus dua-duanya. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kalau sedang sendirian, jangan merasa tidak ada yang mengawasi. Di kamar sendirian buyut-buyutan, ada di kamar buyut-buyutan, merasa tidak oleh Allah, harus merasa. Kalau merasa tidak oleh Allah, gimana? Kalau kita merasa tidak oleh Allah, gimana? Jadi kita GR namanya. GR itu jadi merasa malu ada yang memperhatikan. Oke. Dan tidak ada satupun jiwa yang mati melainkan dengan izin Allah. Tulisan yang ditentukan temponya, dan barang siapa mau ganjaran dunia, kami akan beri kepadanya daripada ganjaran dunia itu. Barang siapa mau ganjaran akhirat, kami akan beri kepadanya daripada ganjaran akhirat itu, dan kami akan balas mereka yang bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Nah gitu, anak-anak TK, ibu-ibu apa tadi kita lakukan darsan? Apa mencoba terhicu? Nah dari tadi penjelasan ya dua mufasir tentang ayat yang kita bahas, di sini kita ingin melihat nilai-nilai pendidikan. Sengaja pengajian ini selalu menunjukkan ini, mungkin bosan ya, tidak apa-apa
bosan mah. Penting mah ya bosan tapi masak. Yang pertama, mendidik hambanya agar senantiasa beriman dan bertakwa agar selamat di dunia dan di akhirat. Jadi untuk menjadi manusia yang selamat kuncinya dua. Satu, untuk menjadi orang yang selamat di akhirat kuncinya satu, beriman. Kedua, sekarang kita dibaca mendidik hambanya agar senantiasa beriman dan bertakwa agar selamat di dunia dan akhirat. Merasa kita diberi perasaan kan? Kalau dibunyi gimana? Ya bersyukur. Ibu kan diketua pengawasan, alhamdulillah. Ibu teh saat kedamang lamun bajatan bertolong ngawas itu teh. Syukur namanya. Itu enggak. Bahkan ada yang nunggu dari kemarin belum ada pengumuman, kalau belum ada pengumuman gelisah. Itu orang yang kuat iman. Ada pengajian besok enggak? Ada candi kumpulkan, geus nanyakeun. Ini iman kuat. Tapi hari-hari mah kan Sabtunya, mending Sabtu deui sih atuh pelaksanaan. Ada orang iman itu gitu. Nah, iman mah selalu ingin tampil yang terbaik, ingin syukur yang hebat. Senantiasa berbuat ihsan sebagai bekal kehidupan yang abadi. Ihsan itu kebaikan yang penuh ketulusan. Ya, ada rukun agama, iman, Islam, ulangi, iman, Islam, ihsan itu perbuatan yang di saat melakukan perbuatan merasa dilihat oleh Allah, walaupun mata kita tidak melihat Allah, tapi yakin Allah melihat saya, sehingga sholat itu benar-benar khusyuk, sehingga ketika sholat itu benar-benar yang dibaca dengan penuh kehusyuan, tidak cepat gitu ya, ruku cepat, sujud cepat, ayo gitu ya. Apa itu? Bacaannya apa? Makanya mintalah kepada Allah supaya khusyuk itu apa? Khusyuk itu apa? Khusyuk itu sadar. Kita sedang ngaji aja tentang. Sedang ngaji sadar gitu. Kalau tidak khusyuk ya tidak sadar. Perasaannya di pasar, perasaannya di sawah, perasaannya di mana, itu orang yang sedang menuju kesadaran. Makanya khusyuk itu sadar. Ingat, ini rakaat pertama, ini bacaannya, ini gerakannya, itu orang yang bisa khusyuk ibu? Ibu sudah khusyuk? Ibu siap sholat khusyuk? Kan ada yang kayak gini, sholat Allahu Akbar. Nah, bacaan Fatihah itu tidak diperhatikan. Padahal bacaan yang paling pokok dalam sholat itu Al-Fatihah. Ada kala ujung-ujung sampai Allah liman hamidah berarti Fatihah itu. Gara-garanya makanya ketika Allahu Akbar ini wajah melihat ke bawah dan jangan memejamkan mata. Ibu kalau sholat pelak berem. Kalau berem tadi dia mana? Sebentar lagi itu akan ngorok ya. Orang yang tidur, orang yang sholat sambil tidur, baru jalan latihan. Itu nanti makanya harus khusyuk. Diawali dengan sholat, diawali dengan dulu. Ilmunya ada, ya, caranya ada. Jadi ihsan itu adalah huwa an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Nah ini ihsan. Jadi kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita dan yakinkan dalam hati bahwa saya sedang ditata oleh Allah, sehingga ucapan menjadi santun, perbuatan menjadi tulus, dan usaha terus bertawakal kepada Allah, menjadi hamba yang cerdas dalam mengingat kematian, serta menjadi hamba yang mempersiapkan kematian sebelum datangnya ajal. Orang yang cerdas itu orang yang selalu ingat mati. Sebelum tidur ingat mati, habis tidur bahkan kan doanya juga begitu. Doa sebelum tidur apa?
Bismika Allahumma ahya wa bangun tidur bangun dari ahyana pada semacam katanya baca-baca yang barusan ya langsung niat ya Allah yang tiga bangunkan ya Allah aku yang tahajud ya Allah saudara terus coba diniatkan ya Allah bangunkan aku yang tiga ya Allah tahajud ya Allah. Ternyata Allah mengingatkan jam 3 kurang semenit bangun melihat jam lampu jam tidur cerita dan mereka subuh benar. Nah ini padahal dibangunkan tadi sudah kita nah itu namanya apa? Namanya apa itu? Namanya itu kedul. Keempat, mendidik hambanya agar senantiasa bersyukur dengan segala karunia-Nya dan memperbaiki akhlaknya. Memperbaiki akhlak. Akhlak itu apa? Halo, akhlak itu apa? Perkataan dan perbuatan yang baik. Ulangi yang saya sudah mengulang-ulang itu definisi akhlak. Oh, terus sudah berapa puluh tahun itu. Akhlak itu ingat, akhlak itu adalah perbuatan spontanitas tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Ucapkan. Dipikirkan terlebih dahulu. Saya tidak apa nanti anak-anak. Perbuatan spontanitas tanpa dipikirkan. Kenapa? Hasil didikan di keluarga. Kata ibu dulu ngomong ke yang sopan itu sudah menanamkan akhlak. Pakai baju jangan berubah, rabe, kurang kain jangan. Kalau makan jangan sambil ngomong mau mencacet orang lain, jangan itu akhlak itu. Itu hasil apa? Hasil bimbingan. Di mana? Di rumah. Oleh siapa? Ibu pernah membimbing anak-anak kita? Alhamdulillah, itu amal soleh. Jadi budak itu balaga, kalau ketemu sama orang kan, anak kita tersenyum. Ketemu sama ibu di pasar, budak nanya, boleh gimana ibu? Di pasar, ini namanya terang, dan kakak di pasar. Ibu kan menanya. Dan ibu kalau ditanya orang gimana? Senang. Ibu kenal sama orang, pertemuan jam ditanya gimana? Ditanya gimana perasaannya? Senang, subhanallah. Ibu kenal Ros, subhanallah, kamu kenal Ros semua. Ngomong juga. Nanya ke orang, ada yang bertanya, kurang bertanya. Kalau orang lain tidak bertanya, ya kita yang bertanya. Jangan menunggu salam. Oke, ketemu sama si Ila, soal barat salam maka saya kamu jangan begitu. Kalau ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam Ustaz. Nama Ustaz Pangesto, maka jangan enggak. Jadi assalamualaikum itu ucapan yang dianjurkan berisi Keselamatan. semoga Anda selamat ya, mendapatkan rahmat dan berkah. Coba itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu maknanya sangat mendalam. Makanya ibu-ibu kalau mau berangkat ke pengajian, berangkat ke pasar, salam dulu dengan yang mungkin di rumah ada siapa. Walaupun nggak jawab biar aja. Masuk ke rumah nggak ada orang, assalamualaikum, biar aja nggak ada yang jawab. Jangan mentang-mentang kok nggak ada yang jawab nih, nggak ada yang jawab nih. Memang tidak ada orang di situ, tapi disunahkan untuk salam. Ingat, semua yang bernyawa akan merasakan kematian. Namanya akan merasakan. Dengan perasaan tentang apa? Kematian. Coba lihat ayatnya. Siapa yang membaca, siapa yang melihat, nanti ketika meninggal tidak merasa sakit. Kok tinggalkan itu malah kita nampak lancar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Thumma
yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Siapa yang mati? Siapa yang mati? Yang bernyawa. Setiap yang bernyawa, setiap jiwa yang bernyawa merasakan bahasanya. Jadi mati akan dirasakan. Jadi mati akan dirasakan. Sebelum meninggal ya. Semua pernah turun itu. Santai. Mungkin yang dipikir nggak tahu. Sedang disapa oleh malaikat. Turun desa di mana? Ayo balik, ayo sendirian. Orang lain itu tidak tahu. Kenapa? Dipanggil oleh malaikat. Kenapa? Ada waktunya. Makin dia kenapa nanya? Kalau meninggal makan panggil. Karena yang dipanggil itu orang yang hidup. Dipanggil untuk apa? Mati untuk pulang. Mudah-mudahan kita ketika wafat itu semuanya. Artinya begitu meninggal itu bahagia. Makanya ada yang meninggal itu wajahnya ceria bahagia. Sedang dipertontonkan tempatmu nanti di akhirat itu adalah ini. Itu. Ada juga yang bilang kata yang masalah dosa susah ya. Itu juga bisa terjadi. Makanya selalu digunakan ke masjid dosa-dosa itu mudah diampun. Amin sih kalau. Oke, saya Sayyid Muhammad Abdullah Al-Jordani. Orang mana nih? Kira-kira orang Jordan, kira-kira. Sangat dianjurkan mempersiapkan diri ya menghadapi kematian dengan segera bertobat, dengan memenuhi syarat-syaratnya, yaitu melepaskan diri dari dosa, menyesal atas dosa yang dilakukan, dan bertekad untuk tidak mengulangi serta mengembalikan kezaliman yang dilakukan kepada orang yang berhak, mengkodok ya apa namanya? Ya, sebesar sholat dan puasa itu ya, serta meminta halal dari perbuatan semacam menggunjing dan menuduh berzina. Berat sih. Menggunjing ngomongin orang itu kan tidak gitu ya. Tapi minta maaf ya usah. Makanya jangan ngomongin orang. Jadi disebutkan ya di situ dengan menyesal melakukan kesalahan ya, terus juga bertekad untuk ngabalikan tidak akan mengulangi lagi, serta mengembalikan kezaliman yang dilakukan kepada orang yang berhak, kemudian mengkodok semisal sholat dan puasa. Misalnya sholatnya ditinggalkan, di sini ada kata-kata kodok, walaupun sholat itu tidak ada kodok, tapi karena mungkin ini dosanya bertumpuk ya, sholat ditinggalkan, ada perasaan gimana saya untuk melakukan ini. Nah, ini penjelasan kata Syekh Sayyid Muhammad Abdullah Al-Jordani. Kalau ibu ditanya sholat tidak ada kodok, tapi kata Syekh Sayyid Muhammad iya kodok. Nah gitu kan, itu makin dalam. Kata Syekh Muhammad Abdullah Al-Jordani, ketika dia bertaubat dari segala kesalahan, terus semuanya diselesaikan, termasuk misalnya sholat pun ditinggalkan, dikodok. Kata Syekh yang sedang kita baca tulisannya ini, atau seperti seorang pengembara. Idza amsayta fala tantadir shabbah wa idza asbahta fala tantadiril masa wa khudh min sihatika limaridika wa min hayatika limautika. Jika engkau berada di petang hari ini, janganlah tunggu sampai datang pagi. Jika engkau berada di pagi hari, janganlah tunggu sampai datang petang. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Manfaatkanlah pula waktu hidupmu sebelum datang matimu. Jadi maksudnya jangan ditunggu-tunggu. Misalnya mau bersedekah pada waktu pagi ya, sore
sekalian panggil si anu, tidak boleh begitu. Setelah istighfar itu baca Rabbi habli minas sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Rabbi habli minas sholihin. Ada yang mengatakan mintalah untuk jadi orang yang soleh habis sholat, karena doa setelah sholat itu sangat mudah dikabul oleh Allah. Berdoa agar wafat dan keadaan husnul khatimah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma shalli wa barik wa sallim amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din waghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور.